Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat jumpa lagi ya di channel kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan menunjukkan rute menuju ke objek wisata Rawa Jomber di daerah Klaten. Nah, saya dari arah Jogja lewat jalan bypass begitu ya. Nah, ini patokannya adalah Terminal Klaten. Di sebelah kanan kita ini ada Terminal Klaten. Kita ambil kanan aja teman-teman. Nah, bentar ya. Nah, kita ambil kanan. Kita masuk ke area Terminal Klaten. Ini terminalnya ya teman-teman. Terminal Insinyur Soekarno. Kita terus saja dari arah terminal ini, kita terus menuju ke arah selatan. Jalannya ya bagus lah kalau seperti ini ya, mulus, bagus. Cuaca teman-teman, ini hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sore ya. Cuacanya itu gado-gado ya. Jadi ada bagian langit yang cerah, ada juga yang mendung. Jadi ini musim kemarau tapi kok masih ada awan hitam itu ya. Ya nggak apa-apa. Baik teman-teman, dari arah Terminal Klaten kita akan menuju rute menuju objek wisata Rawa Jomber. Ini adalah rute yang paling mudah untuk ditempuh. Jadi teman-teman kalau dari arah Jogja yang seperti saya bilang tadi, ketika melewati atau lewat jalan bypass maka sampai ke terminal belok kanan, atau sebaliknya kalau dari arah Solo, kalau ketemu terminal Insinyur Soekarno ya belok kiri gitu, terus aja. Nanti jalannya seperti ini. Teman-teman, sambil jalan ya kita akan membahas tema tentang mungkin secara khusus ya Rawa Jomber itu, namun secara umum adalah tren zaman sekarang yang menjadikan wisata itu sesuatu yang jadi kebutuhan manusia. Jadi memang manusia itu kalau terus beraktivitas, entah itu kerja, entah itu sekolah begitu kan, ya rawan stres begitu. Karena kegiatan itu kan monoton ya, kadang gitu-gitu aja gitu. Jadi berangkat pagi pulang sore, kadang malam, berangkat pagi pulang sore, kadang malam, seperti itu. Libur ya paling sehari, seminggu sehari ya, di hari Minggu. Kadang-kadang seperti itu, aktivitas model seperti itu akan menjadikan orang itu gampang stres. Nah, salah satu untuk mengurangi hal tersebut, manusia itu ya perlu untuk tamasya, ya perlu untuk berwisata seperti itu. Oleh karenanya saya tertarik ya untuk membahas permasalahan ini, bahwa ada tren ya di kehidupan sekarang itu, wisata itu kayak seperti sesuatu yang wajib gitu ya. Wisata itu menjadi sesuatu yang wajib bagi manusia. Nah, menyikapi hal tersebut, fenomena yang terjadi adalah menjamurnya banyak tempat wisata baru. Tempat wisata baru. Kalau zaman dulu
kita akan mengenal tempat wisata itu ya biasanya yang tempat wisata alami begitu. Namun ya misalkan apa alami itu ya kayak danau, rawa, danau atau rowo gitu kan bahasa Jawanya, pantai gitu kan, apalagi ya, pokoknya yang alami lah begitu. Nah, kalau sekarang itu kadang-kadang objek wisata itu dibuat oleh manusia atau memang sengaja untuk dimunculkan begitu ya. Seperti misalkan objek wisata yang menyulap bukit itu menjadi tempat yang cocok untuk foto-foto misalnya, seperti itu ya kan. Sawah kemudian disulap menjadi tempat untuk orang makan ya kan, seperti itu. Jadi memang itu sengaja dibikin oleh manusia sebagai tempat orang untuk wisata. Nah ini kan sebenarnya kalau mau ditelisik ya tidak lain karena menyikapi tren di kalangan manusia yang menjadikan wisata itu seperti sebuah kewajiban. Entah ya kenapakah hal itu terjadi, apakah memang fenomena banyaknya orang stres gitu ya, mungkin saja, atau emang orang banyak uang ya. Nah sekarang kita ini tandanya ada desa Jimbung teman-teman. Nah kita ambil lurus, jangan ambil kanan. Jangan salah ya, kalau kanan nanti nggak sampai ke Rawajombor. Nah kita ambil lurus kemudian kanan. Oke, kita ikuti aja jalan ini, jalan yang seperti ini. Tidak seperti tadi yang mulusnya, tapi ya nggak apa-apa, asalkan tidak banyak lubang-lubang, kerusakan-kerusakan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi entah kenapa ya, objek wisata itu semakin menjamur, sedangkan trennya itu ya objek wisata buatan manusia. Apakah memang tadi banyak orang stres atau memang orang itu bagian dari gaya hidup modern, di mana orang itu memang tidak lengkap hidupnya tanpa wisata begitu ya, kurang tahu ya. Kalau ada teman-teman yang punya analisis lain silahkan ditaruh di kolom komentar. Kenapa ya banyak sekali sekarang objek wisata yang berjamuran, yang menjamur gitu. Objek wisata menjamur. Nah teman-teman semuanya, terkhusus tentang objek wisata yang akan kita datangi ini, yaitu Rawajombor. Rowo itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya danau begitu ya. Jombor itu ya karena daerahnya namanya Jombor, sebuah daerah di Kelurahan Kerakitan, kalau nggak salah ya, Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ini memang salah satu objek wisata air yang ada di daerah Klaten ya, objek wisata air. Jadi di Klaten ini memang cukup banyak ya objek wisata air ya. Ada yang objek wisata kolam renang dari Umbul, jadi kayak mata air begitu. Di Klaten itu banyak, tapi di wilayah bagian utara Klaten. Nah ini salah satunya dan satu-satunya mungkin yang ada di daerah Klaten yang merupakan rowo atau danau gitu. Rawajombor ini teman-teman semuanya emang fungsi awalnya itu sebagai penampung air ketika musim kemarau. Jadi ya kalau misalnya ada kekeringan terutama sawah ya, memang ini sebagai air cadangan bagi petani yang ada di sekitar Rowo. Seiring waktu, fungsi dari Rowo ini berkurang karena beberapa sebab ya. Yang pertama ya karena adanya pendangkalan ya kan, jadi berbagai macam hal menjadikan Rowo itu menjadi dangkal begitu. Akhirnya apa ya, daya tampung airnya jadi
kurang banyak gitu. Kemudian rawa ini beralih fungsi menjadi tempat untuk makan-makan. Jadi di atasnya itu ditaruh semacam warung-warung makan gitu ya. Nah ini juga pengaruh teman-teman ke kondisi dari rawa tersebut, karena kan mau nggak mau ketika ada warung makan di atasnya itu kan ya orang mau buang sampah, buang air, maksudnya mencuci lah, cuci tangan, cuci piring dan sebagainya, kan pada akhirnya air itu lari ke rawa ya. Ini akan menjadikan kondisi rawanya tidak bagus begitu. Nah, kemudian tidak terawatnya rawa itu dengan adanya enceng gondok yang itu tadi bisa menyebabkan pendangkalan ya, salah satu penyebab pendangkalan dan sebagainya. Nah, dengan sebab itu pemerintah daerah Klaten kemudian memiliki ide, yaitu revitalisasi. Jadi ini ya teman-teman, sebelumnya ini kita sudah masuk kawasan OW, Objek Wisata Rawa Jomber Permai. Oke, jadi ini teman-teman, kalau ke arah kiri ya kita masuk ke Bukit Sidoguro. Ya kapan-kapan lah kita ke sana. Sekarang kita ke Rawa Jomber dulu. Jadi dengan kondisi Rawa Jomber yang seperti itu, maka diperlukan revitalisasi yang gunanya adalah menjadikan rawa itu sebagaimana fungsinya awal, sebagaimana fungsi awal, yaitu untuk menampung air begitu, dengan melakukan pengerukan dan sebagainya. Nah, kita udah sampai teman-teman ya. Seperti ini ya kondisinya sekarang. Di Rawa Jombernya itu seperti ini teman-teman. Nah, kemudian dilakukanlah pengerukan, pembersihan di kawasan rawa ya, membongkar tempat-tempat makan, dialihkan ke pinggir-pinggir rawa gitu, agar menjadi rapih dan kondisi rawa tidak terganggu dengan aktivitas manusia gitu, seperti tadi tempat buang sampah lah, atau tempat cuci tangan lah dan sebagainya. Nah, sekarang semua warung makan itu sekarang benar-benar sudah tidak ada yang di atas rawa, semuanya ada di pinggir-pinggir rawa, di pinggir jalan maksudnya. Nah, kemudian setelah kondisi rawanya itu diperbaiki, direvitalisasi, ya kan, difungsikan lagi benar-benar menjadi tempat penampungan air, dibersihkan dari eceng gondok, ya, dikeruk biar tidak menjadi dangkal atau menjadi lebih dalam lagi. Kemudian hal ini ditambah dengan memberi fasilitas wisata bagi masyarakat. Makanya dibuatlah ada yang namanya Taman Nyi Ageng Rakit, sebuah taman yang dibuat ya kan jadi titik sentral dari Rawa Jomber sebagai tempat wisata. Nanti kita akan lewat Taman Nyi Ageng Rakit. Di situ ya ada wahana bermain gitu kan. Tentu tidak lupa tempat selfie, dan yang paling penting adalah tempat orang untuk jajan, makanan ringan gitu, banyak sekali di situ. Nah, selain itu teman-teman semuanya, selain titik sentral Taman Nyi Ageng Rakit ini, ada wisata air, yaitu pengunjung itu bisa naik perahu, ya, perahu besar untuk menyeberangi atau mengelilingi bahkan Danau Jomber atau Rawa Jomber ini. Jadi kalau teman-teman pengen kesini ya asik kalau
bersama-sama keluarga gitu kan, banyak orang gitu, jadi nanti bisa bareng-bareng naik apa namanya kapal atau naik perahu. Itu teman-teman ya. Jadi di sana udah sedikit terlihat itu yang ada bangunan-bangunan di depan itu ya. Itu adalah Tamannya Ageng Rakit, nanti kita akan ke sana. Kalau dalam hari-hari biasa ini memang terlihat tidak terlalu ramai ya. Ramai ya mungkin pada hari Minggu atau hari libur banyak pengunjung. Bahkan sampai malam hari terkadang seperti itu. Ini sayangnya di sini jalannya mulai jelek ini. Sayang sekali ini sebenarnya. Harusnya segera diperbaiki biar wisatawan itu merasa nyaman. Ini kalau hujan mungkin parah sekali ya ini. Oke, kita lanjut terus ya teman-teman. Tidak jauh lagi lah kita sampai ke Tamannya Ageng Rakit. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita membahas tentang fenomena yang tren di masyarakat, yaitu adanya tempat-tempat wisata buatan gitu ya. Mungkin ya tadi karena adanya tren dari masyarakat itu yang suka untuk berwisata, maka diciptakanlah seperti ini Tamannya Ageng Rakit teman-teman. Sebelah kanan ini Tamannya Ageng Rakit. Sebelah kiri ini banyak sekali orang jualan jajanan gitu kan. Wah, favorit sekali ini. Jadi teman-teman, kalau datang ke sini ya langsung nanti ini sebelah kanan ada tempat parkir ya, pakai motor. Naik aja nanti parkir di dalam. Aman ya, karena ada petugas parkirnya. Nah, seperti ini kondisinya. Jangan lupa teman-teman nanti kalau kesini ya bareng-bareng, jangan sendirian. Nanti kalau sendirian kayak orang hilang gitu. Oke, vlog kali ini cukup ya sampai di sini. Kita akan berhenti nanti di depan. Ya sambil melihat suasana ya yang ada di Rawa Jomber ini. Oke. Nah, saya cukupkan sekian ya. Semoga vlog ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.